Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai isu-isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D, dan SIM yang beranggotakan Dian Rahayu NPM 190023, Tifa Anggun Hapsari NPM 190031, Ayu Widya Indasari NPM 190035, dan Denti Yulis Agustina NPM 190041. Sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Manajer dan karyawan tidak memahami bisnis dan tidak berkompeten pada bisnis mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara lama. Yang selanjutnya ada permasalahan pemasaran terkini. Beberapa contoh keputusan-keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Yang kedua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook dan Twitter mengenai perusahaan industri. Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Yang keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit atau tidak melawan iklan online. Yang kelima, untuk membatasi saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang kedelapan, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Yang selanjutnya ada dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategis, yaitu segmentasi pasar dan pemosisian produk. Segmentasi pasar secara luas digunakan dalam mengimplementasikan strategi-strategi, khususnya untuk perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama, strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diverifikasi diperlukan membutuhkan meningkatkan penjualan melalui adanya gambar pasar dan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang selanjutnya ada pemosisian produk. Setelah pasar tersegmentasi sehingga perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu, langkah selanjutnya adalah menemukan hal yang pelanggan inginkan dan harapkan. Ini membutuhkan analisis dan riset. Pemosisian merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah berikut dibutuhkan dalam pemosisian produk. Yang pertama, memilih kriteria kunci yang efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai result metrik 4 kuadran. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Yang selanjutnya, beberapa aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai sebuah alat implementasi sebagai berikut. Yang pertama, mencari lubang atau ceruk kosong. Yang kedua, tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Yang ketiga, tidak memosisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Strategi pemosisian produk yang efektif memenuhi dua kriteria. 1. Hal tersebut secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Saya Tifa Anggun Hapsari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada permasalahan isu keuangan dan akuntansi. Beberapa
Beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi adalah: yang pertama adalah memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Yang kedua adalah menyewa atau membeli aset tetap. Yang ketiga adalah menentukan rasio dividen payout yang tepat. Yang keempat adalah untuk menggunakan LIFO, FIFO atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima adalah untuk memperpanjang periode piutang. Yang keenam adalah untuk membuat suatu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Selanjutnya adalah mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, ada dua sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi, yaitu pinjaman dan setoran modal. Nah, menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal merupakan vital bagi perusahaan bagi kesuksesan implementasi strategi. Teknik analisis laba per saham atau laba sebelum bunga pajak merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham, atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategis. Teknik ini meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba bersaham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Analisis EPS atau EBIT adalah alat yang berharga untuk membuat keputusan mengenai pembiayaan modal yang diperlukan untuk implementasi strategi. Namun, beberapa perhatian perlu diberikan saat menggunakan teknik ini. Yang pertama adalah laba mungkin akan lebih tinggi daripada alternatif saham atau utang ketika EPS lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada nilai laba setelah pajak atau earning after tax di tabel 8-3. Nah, kita bisa melihat bahwa saham biasa merupakan pilihan terbaik apapun kondisi ekonomi yang terjadi. Jika misi Brown Company termasuk memaksimalkan laba, bertentangan dengan memaksimalkan keuntungan pemegang saham atau beberapa kriteria lain, maka saham menjadi pilihan pembiayaan yang lebih baik dibanding untung. Selanjutnya adalah proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan atau Project Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Nah, terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama adalah kita bisa menyiapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Kita bisa mengawali dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. Yang kedua adalah menggunakan metode persentase penjualan atau percentage of sales untuk memproyeksikan harga pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga adalah menghitung proyeksi laba bersih atau net income. Yang keempat adalah mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. Sisa laba ini disebut dengan laba ditahan. Selanjutnya adalah proyeksi pos-pos di neraca dimulai dari laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Dan tahap yang terakhir adalah menuliskan catatan proyeksi pada laporan keuangan. Kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang akan diproyeksikan, kita bisa memberi catatan yang perlu diberikan. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya Ayu Widya Endasari, NPM 1901020035 ingin menjelaskan tentang anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan atau financial budget
itu adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Nah, ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai. Yang pertama, anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan yang terakhir adalah anggaran tetap. Anggaran keuangan memiliki beberapa batasan. Yang pertama, program anggaran dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan sangat mahal. Anggaran yang terlalu tinggi atau over budgeting atau kekurangan anggaran dapat menyebabkan masalah-masalah. Kemudian yang kedua, anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Anggaran itu sendiri adalah alat dan tidak berakhir pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisien jika berdasarkan pada preseden daripada evaluasi periodik lingkungan dan standar tertentu. Yang selanjutnya ada valuasi perusahaan, mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis itu sendiri, hal yang penting dalam implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Strategi-strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divestasi mungkin dapat mengakibatkan terjualnya satu divisi dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, di bawah ini ada pendekatan pertama dalam mengevaluasi nilai dari bisnis itu sendiri adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Nilai bersih mewakili jumlah dari saham biasa, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Setelah menghitung jumlah nilai bersih dikurangi nilai yang sesuai untuk goodwill dan aset tak berwujud. Ketika aset yang tak berwujud itu sendiri meliputi hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Goodwill muncul hanya jika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dan membayar lebih daripada nilai buku untuk perusahaan itu. Kemudian yang kedua, untuk mengukur nilai dari pertumbuhan perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun seharusnya didasarkan pada manfaat masa depan yang dapat diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Kemudian yang ketiga, membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio, harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Nah, di sini Anda memutuskan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali kepemilikan atas perusahaan itu sendiri. Kemudian permasalahan penelitian dan pengembangan. Personel penelitian dan pengembangan dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi. Individu tersebut pada umumnya dihargai karena dapat mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk lama sehingga memungkinkan implementasi strategi menjadi lebih efektif. Di sini ada kebijakan lead bank yang dirumuskan dengan baik dapat meraih peluang pasar dengan kapabilitas internal yang dimiliki. Kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasinya strategi untuk yang pertama, menekankan peningkatan produk dan proses, kemudian menekankan pada riset dasar atau terapan, menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank, mengembangkan jenis proses robotik atau manual, mengeluarkan jumlah uang yang banyak, rata-rata atau sedikit pada lead bank, kemudian menjalankan lead bank sendiri atau mengontrakkannya keluar, kemudian menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Setidaknya terdapat 3 pendekatan lead bank yang utama untuk mengimplementasikan strategi. Strategi yang pertama adalah menjadi perusahaan yang pertama yang memasarkan produk teknologi baru. Yang dimaksud ini adalah strategi yang glamor dan menarik tetapi juga berbahaya. Kemudian yang kedua adalah menjadi peniru inovatif dari produk yang berhasil, sehingga meminimalkan risiko dan biaya awal. Pendekatan ini membiarkan perusahaan pelapor terlebih dulu mengembangkan versi pertama dari suatu produk,
dan memperlihatkannya adanya pasar untuk produk tersebut. Kemudian perusahaan peniru mengembangkan produk yang serupa. Strategi ini membutuhkan personil litbang dan departemen pemasaran yang hebat. Yang terakhir adalah menjadi produsen berbiaya rendah dengan produk serupa yang dibuat massal tetapi lebih murah daripada produk yang harus diperkenalkan perusahaan lain. Saat produk baru diterima oleh kayak pelanggan, harga menjadi bertambah penting dalam keputusan pembelian. Pemasaran massal menggantikan penjualan pribadi sebagai strategi penjualan yang dominan. Strategi litbang ini membutuhkan investasi yang besar dalam bentuk pabrik dan peralatan, tetapi dengan pengeluaran yang lebih sedikit dalam hal litbang dibandingkan dengan dua pendekatan yang digambarkan sebelumnya. Selanjutnya, saya Danti Yulis Agustina akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang permasalahan sistem informasi manajemen atau SIM. Pentingnya sistem informasi manajemen atau SIM mungkin menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Proses manajemen strategik tersebut sangat difasilitasi dalam perusahaan yang memiliki sebuah sistem informasi yang efektif. Sistem informasi yang baik dapat memudahkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Contohnya, pesanan online dari tenaga penjual ke fasilitas produksi dapat mempersingkat waktu pemesanan dan mengurangi biaya persediaan. Komunikasi langsung antara pemasok pabrik, pemasar, dan pelanggan dapat menautkan elemen rantai nilai secara bersama-sama seperti dalam satu organisasi. Kualitas dan layanan yang ditingkatkan seringkali merupakan hasil dari peningkatan sistem informasi. Dari berbagai perusahaan, teknologi informasi tidak harus dilakukan dari tempat kerja dan membolehkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau dimanapun dan kapanpun. Dari permasalahan sistem informasi manajemen tersebut ada analitis bisnis. Analitis bisnis adalah teknik SIM yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat sebuah keputusan. Secara pengalaman interaksi perusahaan dapat disadap dengan penggalian data untuk menghasilkan model prediktif. Analitis bisnis mirip dengan metode aktuarial yang digunakan perusahaan asuransi untuk menilai pelanggan berdasarkan peluang dari hasil positif ataupun negatif. Setiap bisnis pada dasarnya mengupayakan manajemen risiko. Analitis bisnis dapat menyediakan perusahaan yang berkaitan dengan kepemilikan kecerdasan bisnis. Analitis bisnis dapat mengungkapkan saat kelemahan pesaing sehingga aktivitas pemasaran dan penjualan dapat langsung ditargetkan untuk mengambil keputusan dari kesempatan yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen di saat ini merupakan kelanjutan dari yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet, bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. Implementasi strategi yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal laba bersih dari operasi dan penjualan aset. Dua sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.